Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Anggrela dari program studi administrasi bisnis semester 2B. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara menjaga nilai-nilai Sumpah Pemuda di era globalisasi pada saat ini. Nah, sebelumnya teman-teman, Sumpah Pemuda diucapkan oleh para pemuda dan pemudi Indonesia, yaitu bertepatan dengan tanggal 28 Oktober tahun 1928. Nah, dengan mencurahkan segenap jiwa dan raganya demi tercapai cita-cita berdirinya negara kita, yaitu Republik Indonesia. Dulu, para pemuda dan pemudi Indonesia itu tertatih-tatih dan berkorban darah hingga bahkan merenggut nyawa mereka untuk memperjuangkan kemerdekaan dari belenggu penjajah. Nah, pengorbanan tersebut memberikan pengaruh yang sangat besar bagi kami para putra-putri Indonesia yang saat ini untuk melanjutkan perjuangannya demi menjadikan negara kita, yaitu negara Indonesia, itu merupakan negara yang martabat di mata dunia atau di mata negara yang lain. Nah, makna Sumpah Pemuda bagi generasi milenial, khususnya generasi anak muda di era globalisasi ini, yang pertama ialah menyatukan perjuangan bangsa Indonesia. Nah, berkat perjuangan para pemuda, kemerdekaan bangsa Indonesia berhasil diperoleh. Waktu, tenaga, jiwa, pikiran, lalu harta telah mereka korbankan demi menyatunya bangsa Indonesia. Nah, tanpanya ada pengorbanan dari para pemuda-pemudi Indonesia yang terdahulu itu, mungkin saja Indonesia itu belum dapat bersatu untuk melawan penjajah. Nah, para pemuda dan pemudi Indonesia saat itu telah berhasil mewujudkan persatuan, kesatuan, serta keutuhan NKRI. Nah, makna Sumpah Pemuda yang kedua adalah rasa cinta tanah air. Nah, Indonesia dapat merdeka setelah perjuangan ratusan tahun yang melibatkan begitu banyak pengorbanan jiwa, harta, waktu, tenaga, dan pikiran rakyat. Nah, Sumpah Pemuda menyumbang besar dalam gerakan kemerdekaan sebagai cerminan dari rasa cinta terhadap tanah air kita. Nah, dengan adanya Sumpah Pemuda, Indonesia yang penuh keberagaman, baik dari segi suku, agama, ras, lalu kepercayaan, etnis, bahasa, budaya, dan lain sebagainya, dapat melebur menjadi satu bangsa yang utuh, yakni bangsa Indonesia. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, peringatan Hari Sumpah Pemuda tidak sehikmat dahulu. Banyak masyarakat Indonesia yang turut serta dalam kegiatan peringatan Sumpah Pemuda tanpa mereka ketahui makna dan sejarah yang terkandung di dalamnya. Bahkan tidak sedikit juga dari anak-anak yang tidak mengetahui tanggal berapa Sumpah Pemuda tersebut dapat kita peringati. Sedangkan di Indonesia sendiri, kegiatan peringatan Sumpah Pemuda memang tidak dilakukan semeriah kegiatan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Hal inilah yang pada akhirnya menyebabkan masyarakat Indonesia, khususnya kaum pemuda, kurang antusias dalam memperingati Sumpah Pemuda dan memaknai Sumpah Pemuda itu sendiri. Apalagi di era milenial seperti era globalisasi ini, banyak generasi muda yang ngerasa nasionalismenya mulai berkurang. Nah, oleh karena itu, untuk memaknai Sumpah Pemuda di era milenial atau era globalisasi ini, yang dimana kaum pemuda menjadi ujung tombak dari bangsa Indonesia ini, dapat dilakukan dengan hal-hal sederhana yang bahkan tidak sulit untuk dilakukan, atau bahkan kita anggap itu sebagai hal yang mungkin sepele ya kita lakukan, gampang, mudah kita lakukan. Nah, aspek kehidupan bermasyarakat dengan pengaruh globalisasi akan berubah sedemikian rupa sehingga pola pikir dan budaya di masyarakat akan ikut juga berubah. Perkembangan yang kita rasakan sekarang ini meliputi cepatnya arus informasi melalui media sosial, lebih dekatnya jarak antar lokasi dengan berkembangnya teknologi komunikasi,
Di tengah perkembangan zaman dan era globalisasi serta teknologi yang dinamis dan penuh dengan persaingan ini, semangat Sumpah Pemuda harus tetap kita jaga sebaik mungkin. Beberapa pemaknaan dalam peringatan Sumpah Pemuda dapat kita terapkan melalui digital culture yang tak lepas dari kehidupan generasi muda pada saat ini. Lantas bagaimana cara kita memaknai dan menjaga nilai-nilai Sumpah Pemuda di era globalisasi pada saat ini? Nah teman-teman, yang pertama itu ada saling menghormati dan menghargai. Momentum Sumpah Pemuda yang telah mempersatukan seluruh aspek bangsa, tidak hanya pemuda saja, namun juga menyatukan seluruh ras, agama, dan suku yang ada di negara kita, yaitu Indonesia. Untuk menumbuhkan rasa persatuan, kita dapat melakukannya dengan melalui sikap saling menghormati dan saling menghargai antar sesama. Ini dapat kita mulai dengan hal-hal kecil yang dapat kita terapkan bukan hanya saat peringatan Hari Sumpah Pemuda saja, namun juga dapat diterapkan setiap hari atau hari-hari yang lain. Misalnya menanamkan toleransi antar kelompok dengan cara membantu teman atau saudara atau sahabat kita yang sedang mengalami kesulitan, meskipun dari suku, ras, dan agama kita tuh berbeda dengan teman kita, seperti itu. Nah, yang kedua itu ada inovasi dalam digital culture. Pesatnya perkembangan teknologi digital saat ini sangat membantu para pemuda dan pemudi dalam mendapatkan kesempatan yang lebih mudah untuk berkontribusi terhadap negara kita. Di era globalisasi dan digitalisasi ini, nilai persatuan dan kesatuan saling bahu membahu, gotong royong untuk membantu sesama dengan berbagai inovasi teknologi yang terbarukan. Nah, jadi seiring berkembangnya teknologi, tidak dapat dipungkiri makna Sumpah Pemuda ini dapat membawa semangat perubahan ke arah yang lebih baik, yakni semangat transformasi. Generasi muda bisa memulai perjuangan dengan menggunakan teknologi untuk belajar dan berkarya sejak dini, hingga menciptakan terobosan baru yang dapat meningkatkan kualitas hidup pribadi serta memberikan nilai-nilai kebaikan bagi lingkungan sekitar tempat tinggalnya. Nah, yang ketiga ada bijak mengelola informasi dan memerangi hoaks. Di era digitalisasi ini, kebutuhan informasi sudah tersedia secara online. Seiring teknologi internet yang berkembang, namun sayang, maraknya berita bohong atau yang kita sebut dengan hoax itu menjadi duri bagi masyarakat. Maraknya konten hoax kini banyak kita jumpai di berbagai media sosial yang cukup meresahkan. Disinilah peran kita sebagai generasi muda menjadi sangat penting, karena mereka harus mampu berpikir kritis terhadap semua konten yang disajikan atau yang ada di media digital. Nah, tak cukup sekedar berpikir kritis bagi diri sendiri, tapi generasi muda juga harus menularkan semangat berpikir kritis kepada lingkungan sekitarnya. Sebagai generasi muda di era globalisasi atau di era digitalisasi ini, para pemuda juga harus turut bertanggung jawab dalam peningkatan kesadaran masyarakat mengenai manfaat kebebasan berinformasi atau saling bertukar informasi, serta media jejaring sosial digunakan secara baik, sehat, dan bijak. Nah, sudah saatnya para pemuda dan pemudi sebagai generasi milenial atau generasi muda pada era globalisasi ini memanfaatkannya dengan lebih bijak sebagai sarana komunikasi, sebagai sumber informasi, sebagai peluang usaha, hingga membangun relasi dan komunitas untuk ke arah yang lebih baik. Selanjutnya, keempat, ada mempertahankan kearifan lokal. Para pemuda, pemudi harus menyadari bahwa bangsa Indonesia yang beraneka ragam suku, agama, ras, dan bahasa merupakan sesuatu kekayaan yang sangat luar biasa. Budaya lokal menjadi senjata ampuh untuk
menangkal pengaruh globalisasi yang mempermudah masuknya budaya asing yang masuk ke negara kita. Budaya asing yang lebih individual dan hedonis bukan merupakan jati diri bangsa Indonesia sendiri. Nah, yang selanjutnya, yang kelima, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Di era saat ini, banyak dari kita, terutama di kalangan anak muda, yang menjumpai kalangan yang lebih sering menggunakan bahasa asing ataupun bahasa gaul untuk berkomunikasi. Selain itu juga banyak masyarakat yang menggunakan bahasa Indonesia tidak sesuai dengan kaidah kebahasaan Indonesia yang berlaku. Hal tersebut jika berlangsung secara terus-menerus tentu akan memberikan ancaman keberadaan bahasa Indonesia itu sendiri, padahal bahasa Indonesia merupakan bahasa pemersatu bangsa yang seharusnya kita banggakan, kita terapkan, kita jaga gitu. Para pemuda dan pemudi Indonesia pada waktu itu dengan tegas menyatakan tekad mereka untuk bersatu, bukan hanya dalam semangat persatuan, tetapi juga dalam kesatuan bahasa dan bangsa. Sumpah Pemuda tersebut mencetuskan semangat persatuan yang mengakar kuat sekaligus menetapkan 3 prinsip utama, yaitu persatuan tanah air, persatuan bangsa, dan penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan negara kita, yaitu negara Indonesia. Dalam konteks sejarah yang penuh tekanan kolonial, Sumpah Pemuda menjadi semangat kebiasaan semangat kebangsaan yang membara di kalangan pemuda Indonesia. Namun, bagaimana relevansi Sumpah Pemuda dalam era modern atau dalam era globalisasi ini dilakukan? Yang pertama, adanya pendekatan konseptual Sumpah Pemuda dan identitas nasional di era globalisasi. Fokus pada bagaimana semangat persatuan dan identitas nasional yang terinspirasi oleh Sumpah Pemuda dapat tetap relevan dalam era globalisasi atau era modern ini. Literatur yang relevan termasuk buku dan artikel tentang globalisasi, identitas nasional, dan tantangan yang dihadapi oleh negara berkembang di era pada saat ini atau di era globalisasi ini. Yang kedua, ada implementasi nilai-nilai Sumpah Pemuda dalam pendidikan dan kewirausahaan. Fokus pada bagaimana nilai-nilai Sumpah Pemuda dapat diintegrasikan dalam sistem pendidikan dan memberdayakan anak muda untuk menjadi agen perubahan melalui kewirausahaan. Literatur yang relevan termasuk jurnal atau buku tentang pendidikan nasional, pembentukan karakter, dan peran kewirausahaan dalam pembangunan masyarakat. Nah, yang ketiga itu anak muda dan partisipasi politik. Nah, anak muda yang harus berpartisipasi politik ini harus memperkokoh semangat Sumpah Pemuda. Fokus pada bagaimana anak muda di era globalisasi ini terlibat dalam kegiatan politik serta manifestasi dari semangat Sumpah Pemuda. Dokumen yang terkait termasuk artikel atau studi kasus tentang partisipasi politik pemuda, gerakan sosial, dan peran pemuda dalam perubahan atau pergerakan politik. Sumpah Pemuda telah menjadikan bahasa Indonesia sebagai pemersatu bangsa. Di era globalisasi pada saat ini, bahasa Indonesia tidak hanya menjadi alat komunikasi sehari-hari, tetapi juga bentuk atau lambang identitas nasional bagi bangsa Indonesia. Bahasa ini menjadi sarana untuk menyatukan masyarakat yang akan keberagaman budaya serta bahasa daerah. Bahasa Indonesia juga menjadi bahasa resmi yang memberikan keadilan dalam berkomunikasi serta menumbuhkan rasa cinta kita terhadap bangsa Indonesia. Semangat persatuan yang ditekankan dalam Sumpah Pemuda tetap relevan dalam menghadapi tantangan keanekaragaman sosial, budaya, dan agama di era modern atau di era globalisasi ini. Nah, keanekaragaman harus dijadikan kekuatan, bukan potensi konflik. Membangun kesadaran akan kesamaan hak dan tanggung jawab antar masyarakat Indonesia ini menjadi
salah satu kunci untuk menciptakan harmoni dalam keberagaman. Nah, sikap toleransi juga harus ditanamkan agar tidak ada pertikaian antar suku maupun agama atau bangsa yang ada di Indonesia ini. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekeliruan dalam pembahasan serta kekeliruan dalam pengucapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.